Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwau.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara,
Perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak makin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama tersebut adalah FC Dalaman menuju Bahrain dengan penerbangan yakni Martin Paes di 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika Timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS,
Ini adalah skuad internasional, Jakarta Dragon, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, Jakarta Dragon. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain.
Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, kata Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan.
Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, buka suara jelang laga kontra timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajic pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin.
Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon,
Shane Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat,
Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1.141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024,
pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika Timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting Timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa Timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja,
Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwau.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah,
Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Cyprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika Timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara,
Perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip Superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika Timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda,
satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, Jakarta Dragon, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, Jakarta Dragon. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong.
Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, jika kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca,
Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan match di ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin.
Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip Superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon,
Shane Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain? Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat,
Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, jika Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, 8. Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Poin itu juga naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, Sierra Leone, Zimbabwe, Cyprus, dan Estonia. Tribun Ikan Lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Ya. Shin Tae-yong mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Banten, Tangerang, pada Minggu 2024, pukul 00.04. Skuad Garuda tiba 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di Timnas jalani sesi latihan pada pukul pada pemain yang bergas Indonesia Iri, Winat Sulaiman, Rizky Ridho, Hokimas, Egan, Ivan Shin Tae-yong, dua skuad mulai Indonesia. Mereka Ambekon mulai berikan perjalanan jubah. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Kroasia itu menyebut jika komposisi pemain skuad Garuda yang dipanggil dalam ajang kali ini bukanlah tim ecek-ecek. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut jika Timnas Indonesia merupakan tim kelas dunia di ajang ini. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan, dilansir dari GDN. Dragan Talajik pun mengatakan jika para pemainnya sudah mengetahui kekuatan dari Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun menyebut jika konsentrasi merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh anak didiknya. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Dragan. Sebagai catatan, dalam 27 nama yang dipanggil untuk FIFA Matchday kali ini, sebanyak 16 diantaranya berkarier di luar Indonesia atau abroad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia dan suporternya jelang melawan Bahrain. Satu di antara pilar penting Timnas Indonesia, Martin Paes sudah out dalam perjalanan Red ke Bahrain. Momen perjalanan Martin Paes ke Bahrain itu beredar luar di media sosial dan diposting oleh akun-akun Instagram pecinta sepak bola tanah air. Satu di antaranya diposting oleh akun Instagram Gosip Football, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Martin Paes tengah tertidur di kabin pesawat dengan memakai jaket berwarna putih. Portland, Dallas, Dubai, Bahrain, bunyi sebuah tulisan yang terdapat dalam postingan itu. Lantas, apakah hal itu adalah satu di antara tanda bahwa Martin Paes akan menjadi starter atau tampil penuh melawan Bahrain?
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Martin Paes terkonfirmasi mengalami cedera di bagian tangan sehingga absen membela klubnya, FC Dallas. Meski dikabarkan cedera, Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Hanya saja, Martin Paes dikabarkan menjadi pemain terakhir yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait kondisi Martin Paes. Martin Paes dikabarkan tak mengalami cedera yang cukup serius dan kondisinya semakin membaik. Di saat yang bersamaan, Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi Witan Sulaiman yang dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip tribunwow.com dari tribunnews.com, Minggu, 6 Oktober 2024. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Di lain sisi, tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia jika Martin Paes harus absen. Mengingat, Martin Paes adalah satu di antara pilar penting timnas Indonesia dan kerap membantu tim Garuda meraih hasil yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga yang sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Bahrain mulai pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi menghuni posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat ketiga dengan 3 poin. Salah satu unggulan lain yakni Australia secara mengejutkan harus tercecer di urutan kelima dengan 1 poin. Sedangkan dasar klasemen ditempati Cina yang belum memiliki poin. Namun, target kemenangan dari Bahrain tentu tak akan mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, Bahrain memiliki rekor positif saat bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Di sisi lain, Bahrain menggukir 3 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat menghadiri sesi jumpa pers di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Terlepas dari hasilnya, laga ini nantinya akan tercatat dalam buku sejarah Shin Tae-yong. Pasalnya, ini merupakan pengalaman perdana pelatih asal Korea Selatan itu bertemu Bahrain. Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melawan Bahrain bahkan ketika masih menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. Timnas Indonesia akan kecipratan banyak poin andai bisa menaklukkan lawan mereka berikutnya yakni Timnas Bahrain. Pertemuan antara tim Merah Putih dan The Pearl Divers akan terjadi di partai ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, tim besutan Shin Tae-yong sudah berada di negara Teluk Persia. Sesampainya di negeri lawan, Shin selaku pelatih kepala langsung menggelar latihan bersama anak asuhnya. Dalam latihan itu, sang pelatih asal Korea Selatan belum memberikan menu yang berat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pemain masih mengalami jet lag dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Karena memang dari semalam, melakukan perjalanan udara, perjalanan lama sampai di sini, jadi fokus hari ini adalah pemulihan, kata Shin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Besok diupayakan masuk ke latihan taktik, jelasnya. Terkait laga, Timnas Indonesia diberi mandat untuk mendapatkan poin pada laga melawan The Pearl Divers. PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan minimal membawa 1 poin dari markas lawan. Artinya, target dari PSSI adalah Timnas bisa meraih kemenangan atau hasil imbang pada laga mendatang. Selain berpengaruh pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil tersebut juga akan berdampak pada ranking FIFA Indonesia. Melansir dari laman Football Ranking, bila sukses meraih kemenangan atas Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin.
Indonesia akan mendapat poin total sebesar 1141,06 angka bila berhasil meraih kemenangan. Tambahan poin itu juga akan membawa tim Merah Putih naik ke peringkat ke-122 dunia FIFA. Anak asuh Shin akan melangkahi 7 negara sekaligus seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Cyprus, dan Estonia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Ke-15 pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Tae-yong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Tae-yong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jet lag saja, kata Shin Tae-yong. Adapun untuk cuaca, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, kata Shin Tae-yong. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, buka suara jelang laga kontra Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dragan Talajik tampak gusar dengan skuad racikan Shin Tae-yong untuk laga yang akan bergulir di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024,